Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Manglili Arisan Dewi dengan NIM 1801 541010 dari Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana, Program Merdeka Belajar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan materi mengenai teori kritik dalam hubungan internasional pada mata kuliah pengantar ilmu hubungan internasional yang diampu oleh Bapak Ana Agung Bagus Surya Widyanugraha, SIP MSI. Nah, pada pemaparan materi kali ini, kita akan membahas mengenai dua sub. Nah, sub yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai pengertian dari teori kritik dalam ilmu hubungan internasional. Kemudian, sub yang kedua kita akan memaparkan materi mengenai fungsi dari teori kritik itu. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian dari teori kritik dalam hubungan internasional. Nah, sebelum itu perlu kalian ketahui bahwa dalam hubungan internasional telah terjadi dan mengalami banyak sekali peristiwa penting yang dapat mengembangkan ilmu hubungan internasional sehingga dalam hubungan internasional itu sendiri memiliki dinamika pada setiap peristiwanya. Nah, seperti contohnya perspektif liberalisme, perspektif realisme, perspektif marxisme, dan perspektif-perspektif yang lainnya. Nah, perspektif tersebut tercipta karena muncul perbedaan pendapat dan cara pandang akan hubungan internasional. Teori kritis ini merupakan teori yang relatif baru yang lahir pada akhir tahun 1970-an hingga awal tahun 1980-an. Menurut Linklater pada tahun 1996, teori kritis ini memiliki 4 asumsi dasar. Asumsi yang pertama, yakni teori kritis sendiri mengkritisi permasalahan kaum positifis dengan menyatakan bahwa pengetahuan tidak datang begitu saja dari keterlibatan suatu subjek dengan realitas objektif, namun pengetahuan ini sebenarnya hadir dan mencerminkan sebuah tujuan sosial dan kepentingan. Kemudian, asumsi yang kedua, yakni teori kritis mengkritisi dan menentang klaim empiris mengenai dunia sosial yang berasumsi bahwa struktur yang ada sama sekali tidak berubah. Nah, dalam hal ini, teori kritis sendiri menganggap bahwa dalam kenyataannya terdapat kesempatan untuk sebuah komunitas untuk berubah dan individu serta kelompok akan mendapat kebebasan yang lebih dari sebelumnya. Kemudian, asumsi yang ketiga, yakni teori kritis menolak adanya kelas-kelas. Asumsi yang ketiga ini bisa dibilang terinspirasi dari perspektif sebelumnya, yakni perspektif Marxisme. Nah, teori kritis ini beranggapan bahwa kelas-kelas yang ada bukanlah penentu utama masyarakat atau sejarah. Kemudian, asumsi yang keempat, yaitu teori kritis mengkritisi pengaturan sosial dengan melakukan dialog terbuka, yaitu dengan membentuk komunitas politik. Nah, selain itu, adapun menurut Davetak pada tahun 2005, teori kritis dalam hubungan internasional ini memiliki perbedaan karakteristik dari teori tradisional, yaitu penolakan terhadap sifat ilmu yang merupakan bebas nilai, mendukung adanya uji tujuan dan fungsi dari teori tertentu. Selain itu, juga menempatkan orientasi dari konteks sosial dalam sebuah situasi yang telah ditentukan, serta juga memberikan dukungan terhadap pembebasan atau emansipasi. Nah, selain itu, teori kritis ini mengkritisi tentang asumsi yang ada pada perspektif tradisional. Seperti contohnya, perspektif realisme yang mempercayai bahwa manusia memiliki sisi buruk di balik sisi baiknya. Hal ini biasa disebut dengan human nature. Nah, dari contoh tersebut, teori kritis beranggapan bahwa human nature bukanlah sifat manusia yang bersifat kekal ataupun dapat dikatakan bahwa sifat manusia dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi dan keadaan tertentu. Nah, selain itu, studi hubungan internasional harus selalu berorientasi dengan emansipasi politik. Teori kritis dalam hubungan internasional lebih menekankan kepada analisa sosial dari struktur non-state yang tidak akurat. Seperti contohnya, power structure yang dimiliki oleh suatu negara cenderung disalahgunakan untuk menguasai atau menghegemon negara lain. Oke, kemudian beralih ke sub yang kedua, yaitu mengenai apa sih fungsi dari teori kritik dalam hubungan internasional ini.
Nah, secara umum, teori kritis ini berfungsi sebagai pembebas pemikiran suatu individu dari keterbelakangan dan mindset yang salah. Teori kritis ini menuntut setiap individu untuk selalu bersikap kritis dan selalu mempertanyakan kembali akan kebenaran mengenai suatu isu, fenomena, bahkan semua hal yang ada di dunia ini perlu dipertanyakan dan itu merupakan hal yang wajar dalam teori kritis. Nah, selain itu, dalam teori kritis sendiri terdapat istilah yang biasa disebut sebagai immanent critic. Immanent critic ini merupakan sifat keingintahuan yang ada pada suatu individu dan hal ini merupakan sebuah harapan teori kritis kepada setiap individu untuk dapat memiliki sifat tersebut. Nah, karena dengan adanya sifat tersebut diharapkan suatu individu dapat membebaskan diri dari ketidaktahuan, bahkan membenarkan sesuatu yang salah, sehingga nantinya dapat menuju kepada sesuatu yang benar. Kemudian yang juga dapat menciptakan suatu ilmu pengetahuan yang bebas nilai. Nah, jadi pada dasarnya teori kritis ini membawa perubahan besar terhadap studi hubungan internasional. Teori ini lahir pengkritis atau teori yang memiliki tugas untuk mengkritik teori-teori yang telah ada sebelumnya. Teori ini berusaha untuk membebaskan pikiran setiap individu untuk selalu mempertanyakan kebenaran dari suatu hal yang dikatakan mutlak kebenarannya. Nah, dalam hubungan internasional sendiri, teori kritis ini berusaha untuk membebaskan pola pikir para penstudi hubungan internasional dari keterikatan teori tradisional. Nah, jadi dapat disimpulkan menurut pendapat saya pribadi, teori kritis ini merupakan teori yang berbeda dari sudut pandang terdahulu. Nah, teori kritis ini juga merupakan teori yang agak membuat orang bingung karena pendapat yang disampaikan oleh teori kritis ini benar-benar baru dan terkadang di luar pemahaman biasanya. Teori kritis ini juga terlalu berkonsentrasi kepada kelas sosial dan kelas sehingga kesetaraan dan bentuk-bentuk ketidaksetaraan tidak diperhatikan. Selain itu, teori kritis sendiri juga merupakan sebagai sudut pandang yang memberikan perbedaan baru dalam studi hubungan internasional. Nah, jika pada awalnya segala yang berhubungan dengan hubungan internasional adalah segala hal tentang negara, dengan adanya sudut pandang ini, maka peran individu sebagai wadah terkecil dalam sebuah negara justru diperhatikan secara lebih jelas dan mendalam. Jadi, itulah yang dapat saya paparkan mengenai materi teori kritis dalam hubungan internasional. Saya Lili Arisan Dewi, sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi.